Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni UI. Kembali lagi dengan aku Kak Adit, pengajar bahasa Inggris di Bimbingan Alumni UI. Pada video kali ini kita akan membahas soal literasi bahasa Inggris UTBK SNBT. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video Bimbingan Alumni UI berikutnya. Nah, tunggu apa lagi? Langsung aja kita mulai, let's go! Oke, kita akan mulai membahas soal nomor 1. Baik, soal nomor 1 seperti biasa, kita tidak membaca teksnya terlebih dahulu, tetapi langsung lihat soalnya, yaitu yang diminta di sini adalah the paragraph preceding the passage most likely discusses. Oke, pertanyaannya di sini adalah paragraph preceding. Paragraph preceding maksudnya adalah bukan paragraf yang ada pada teks ini, yaitu paragraf sebelum teks ini. Kita diminta untuk menebak kira-kira tentang apa paragraf sebelum teks ini, ya. Nah, kan tidak ada nih di soalnya ya, teks sebelumnya. Bagaimana cara kita bisa menebak sebelum itu membahas tentang apa? Nah, caranya adalah dengan melihat kata-kata paling awal dari teks yang ada di soal, yaitu dari sini ya, researchers have debunked, para peneliti telah membantah mitos bahwa olahragawan baik yang laki-laki maupun perempuan ya, olahragawan ekstrim ya, olahraga yang ekstrim are adrenaline junkies, yaitu orang yang gila adrenalin yang cari mati, istilahnya gitu ya, with a death wish. Oke, jadi berhubungan dengan kata-kata pembantahan mitos ya tentang sportsmen and women ya. Sportsmen dari olahraga yang ekstrim ini adalah orang-orang yang gila adrenalin. Berarti kita tinggal cek di pilihan jawabannya antara A, B, C, D, dan E, yang manakah yang membahas kata-kata tersebut. Jawaban yang A, types of and examples of extreme sports and women. Ada sih kata extreme sports and women-nya, tetapi tidak disebutkan di kalimat pertama tadi ya, di awal-awal tadi mengenai types and examples. Jadi jawaban A ini tidak tepat ya. Kemudian B, news coverage on incidents linked to extreme sports athletes. Extreme sports-nya ada, tetapi di sini tidak disebutkan tadi ya, yang news coverage on incidents-nya. Tidak ada berita tentang kecelakaannya, jadi ini salah juga. Kemudian the rising trend of people taking part in extreme sports. Tren yang meningkat dari orang-orang yang berpartisipasi, ini juga tidak disebutkan. Circulating sportsmen and women, rumors about adrenaline junkies. Kemungkinan ini adalah jawabannya. Kenapa? Karena tadi ada kata myth ya, mitos sama dengan rumors. Lalu disebutkan sportsmen and women-nya ya. Kemudian juga disebutkan adrenaline junkies. Paling mewakili ya tadi yang di awal-awal itu jawaban yang delta ini. Nah, kita pastikan apakah jawaban ini benar-benar salah. Results of earlier studies on extreme sports accidents. Tidak disebutkan kata-kata mengenai results ya, hasil maupun studi. Jadi ini juga salah, maka sudah pasti yang tepat jawabannya adalah yang delta. Oke, lanjut soal nomor 2. Oke, baik, kita lihat pertanyaannya dulu ya, yaitu the word debunked in paragraph 1 in the passage is closest in meaning to. Ya, masih dengan teks tadi ya tentunya. Kita tadi melihat ada kata debunk di kalimat pertama, yaitu researchers have debunked the myth that extreme sportsmen and women are adrenaline junkies with a death wish. Nah, bagaimana cara untuk mencari jawaban apa artinya debunk ini? Petunjuknya ada di kalimat keduanya atau kalimat selanjutnya ya, yaitu according to Professor Brymer from Leeds Beckett University, there had been a gross misunderstanding. Ada kesalahpahaman yang besar tentang apa yang memotivasi orang-orang untuk berpartisipasi dalam olahraga ekstrim.
Nah, berarti yang berhubungan dengan debunk ini adalah kata gross misunderstanding tadi, kesalahpahaman yang besar. Yang manakah dari pilihan jawaban ini yang merupakan kesalahpahaman yang besar gitu ya, berhubungan dengan kata kesalahpahaman yang besar. Jawaban A artinya adalah dibenarkan. Ya, corrected. Ini tidak berhubungan, makanya dia bukan jawabannya ya. Kalau untuk yang ini artinya dibenarkan. Kemudian disproved artinya adalah dibantah. Dibantah. Neglected artinya adalah diabaikan. Lalu discontented artinya merasa tidak puas. Tidak puas. Dan terakhir deconstructed artinya adalah dibongkar. Maka yang paling pas dengan kata gross misunderstanding yang berhubungan dengan kata tersebut adalah dibantah. Yaitu jawaban yang bravo. Lanjut nomor 3. Oke, soal untuk nomor 3 adalah from paragraph 1, the author of the passage is trying to convey that, dari paragraf 1 tadi ya, penulis ini ingin menyampaikan apa sebenarnya pesannya itu ya. Kita tahu tadi sudah sempat dibahas ya, paragraf 1 membahas mengenai rumor atau mitos ya yang dibantah mengenai fakta mengenai si sportsmen and women yang melakukan olahraga ekstrim. Lalu ada kata gross misunderstanding juga mengenai motivasi orang-orang ini melakukan extreme sports tadi. Oke, ini tadi myth-nya ya. Extreme sportsmen and women-nya. Lalu di kalimat terakhir dikatakan banyak orang-orang yang menganggapnya ya, write it off as an activity, aktivitas hanya untuk penggila adrenalin. Berarti di sini jawaban yang paling pas adalah yang A, doing extreme sports may cause death. Nah, ini tidak tepat karena death tadi disebutkan hanya sebagai kesalahpahamannya bahwa orang-orang yang ingin melakukan extreme sports ini hanya orang-orang yang ingin cari mati. Padahal ini tidak menyebutkan tadi ya di kalimat pertama itu menyebabkan kematian. Maka yang A tidak tepat. Kemudian yang B, extreme sports can lead to addiction to adrenaline. Dapat mengarah pada kecanduan adrenalin. Justru tadi inilah yang dibantah. Makanya bukan yang B jawabannya ya, tidak tepat maksudnya. Lalu yang C, extreme sports can be played by men and women. Ya memang disebutkan tadi sportsmen and women, tetapi pesan utamanya bukan ingin menyampaikan info extreme sports ini dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Bukan itu utamanya ya. Kemudian yang D, extreme sports are only played by adrenaline junkies. Ini seperti yang mirip dengan jawaban yang B. Justru inilah yang ingin dibantah tadi ya. Makanya jawabannya tinggal yang E, yaitu the motivations of extreme sports athletes have been mistaken. Nah, ini berhubungan dengan tadi yang gross misunderstanding. Jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah yang E. Oke, langsung aja kita bahas nomor 4. Soal untuk nomor 4 adalah the author describes the intentions behind people's participation in extreme sports most effectively in paragraph. Nah, dia menanyakan di sini di paragraf berapakah dijelaskan dengan rinci ya intention atau tujuannya, tujuan dari partisipasi orang-orang dalam melakukan extreme sports ini. Berarti kita ceknya, caranya adalah melihat kalimat pertama tiap paragrafnya. Lalu kita pilih paragraf yang membahas dengan jelas ya kalimat, ya maksudnya kalimat pertamanya yang menggambarkan mengenai deskripsi. Kalau maksudnya kalau untuk paragraf pertama tadi kan researchers have debunked the myth. Berarti di sini mengenai pembantahan mitos atau ya hal yang dipercayai selama ini mengenai extreme sportsmen dan women.
Oke. Kalimat pertama paragraf kedua dikatakan his research has shown that people, shown that people who engage in extreme sports, yang terlibat dalam olahraga ekstrim ini, anything but irresponsible risk takers with a death wish. They are highly trained individuals. Di sini dikatakannya menunjukkan orang-orangnya ini bukan merupakan orang-orang yang ingin cari mati, ya. Bukan orang-orang yang ingin cari mati. Justru dikatakan mereka orang-orang yang terlatih. Kemudian di paragraf ketiga dikatakan the Professor Schweitzer said understanding motivations for extreme sports was important to understand human. Memahami motivasi extreme sports ini sangat penting untuk memahami manusia. Nah, di sini dikatakan mengenai motivasi ada, tetapi untuk pemahamannya, memahami motivasi tersebut, bukan dijelaskan mengenai apa saja motivasi atau tujuannya. Jadi yang ketiga tidak tepat, ya. Lalu kalimat pertama paragraf terakhir, he added that extreme sports participants found it hard to put their experiences into words. Berarti di sini kata kuncinya adalah extreme sport participants pastinya, kemudian experiences into words. Berarti ini mengenai pengalamannya, bukan mengenai tujuannya. Maka yang paling tepat ada di manakah deskripsi jelasnya itu, yaitu di paragraf yang kedua. Ya, di sini jelasnya they are highly trained individuals with a deep knowledge. Kemudian they usually do the activity to have a life enhancing experience. Nah, kalau ada kata to atau in order to itu pasti berhubungan dengan tujuan, ya. Berarti jelas jawaban untuk nomor 4 ini adalah paragraf kedua, yaitu jawaban yang B. Oke, berikutnya soal nomor 5. Soal nomor 5 yaitu adalah according to Professor Schweitzer, examining people's bla 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 behind doing extreme sports can aid us in making sense of humans. Menurut Profesor Schweitzer, memeriksa atau meneliti apanya dari orang-orang ini dalam melakukan extreme sports, ya, akan dapat membantu kita untuk lebih memahami manusia. Oke, dari pilihan jawabannya, ya, ada A, drive. Drive di sini tidak hanya berarti mengendarai kendaraan, ya. Kalau drive itu, ya, drive juga bisa berarti mendorong. Oke, kemudian concern, peduli, ya. Jadi selain tadi, ya, mendorong bisa juga, ya, mendorong mengemudi kendaraan. Concern itu peduli. Kemudian courage itu berarti keberanian, ya. Keberanian. Kemudian pleasure, kesenangan. Terakhir excitement adalah ya, senang juga, ya, sama kesenangan juga. Excitement. Oke, kemudian jawabannya ada di mana? Tentunya ada di paragraf yang menyebutkan Profesor Schweitzer. Jadi Profesor Schweitzer baru ada di paragraf ketiga. Jadi kalian nggak usah lihat paragraf 1 dan 2, ya. Hanya yang ini saja. Profesor Schweitzer said understanding motivations for extreme sports was important to understand human. Kalimat pertama paragraf 3 ini adalah kalimat yang artinya sama persis dengan kalimat yang ada pada soal. Berarti jawabannya harusnya yaitu understanding motivations. Kita tinggal cek di pilihan jawabannya tadi, yang manakah kira-kira yang artinya sama dengan motivations. Yaitu yang paling pas adalah drive, yang artinya mendorong atau sebuah dorongan. Jawabannya yang A. Oke, kita lanjut. Soal nomor 6.
Soal nomor 6 ini yaitu the author would apparently agree that the phenomenon of extreme sports and their participants discussed in the passage is similar to the phenomenon between, ya. Jadi di sini pertanyaannya itu maksudnya adalah hubungan antara fenomena extreme sports dengan para pesertanya ini yang dibahas pada teks tadi, ya. Samanya, analoginya itu dengan fenomena apa? Apakah dengan yang A, teeth and dentist, toys and students, games and software developers, piano and pianists, atau books and publishers? Extreme sports, participants. Extreme sports adalah olahraganya, kemudian participants adalah yang melakukan. Nah, kita cek di manakah yang hubungannya sama persis, ya, dari pilihan jawaban ini, yang hubungannya sama persis dengan extreme sport dan their participants saya tadi. Teeth and dentist, gigi dan dokter gigi, tidak tepat karena hubungannya itu adalah gigi ini yang menjadi utamanya dari si dokter gigi gitu ya, dari pekerjaan dokter gigi, yaitu adalah gigi, bukan gigi dilakukan oleh para dokter gigi. Tidak tepat, tidak sama analoginya. Kemudian toys and students, mainan dilakukan oleh para students. Lebih tepatnya kalau toys itu bukan dengan students tetapi dengan children. Yang identik dengan students adalah books, ya. Buku digunakan oleh para murid. Kalau mainan digunakan oleh anak-anak, ya. Jadi ini tidak tepat. Kemudian games and software developers. Games adalah produknya, software developers adalah orang yang mengembangkan games, ya. Berarti yang C ini tidak tepat karena bukan hubungannya yang sama dengan tadi, ya, extreme sports dengan para pesertanya. Bukan games pesertanya adalah software developers, ya. Kalau mau sama harusnya games dengan players, bukan software developers. Lalu piano and pianist. Nah, inilah jawaban yang tepat. Piano dimainkan oleh seorang pianis. Kalau yang E itu books and publishers tidak tepat. Buku, hubungan dengan publishers itu adalah buku diterbitkan oleh penerbit, bukan digunakan. Harusnya kalau jawabannya itu books, menggunakan books, ya, hubungannya yang sama dengan extreme sports dan their participants adalah books and readers, bukan dengan publishers. Makanya untuk nomor terakhir ini, ya, nomor 6 ini jawabannya adalah yang delta. Nah, bagaimana? Sudah paham belum semuanya? Kira-kira berikutnya kita akan bahas soal apa lagi, ya? Kalian boleh loh tulis di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bimbingan alumni UI, yakin bisa, pasti bisa.